Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang pria yang dijuluki manusia setengah dewa, saking jeniusnya. Namanya adalah Nikola Tesla. Kata Tesla dari Nikola Tesla bahkan diabadikan menjadi merek kendaraan listrik yang inovatif. Sejarah dunia mencatat sejumlah penemu yang berjasa pada kehidupan manusia di masa depan dengan sejumlah inovasinya. Sebagian besar dari kita hanya tahu sedikit tentang Nikola Tesla karena dalam buku pelajaran kita sama sekali tidak menyinggung sosok orang ini. Pria ini jelas seorang jenius sejati. Bukan hanya arus bolak-balik, teknologi radio, kendali jarak jauh dan teknologi siluman pesawat tempur siluman, sinar X dan energi matahari, semuanya terkait dengannya. Teknologi yang disebutkan ini hanyalah sebagian kecil dari penemuannya. Masih banyak dan banyak lagi penemuannya. Jadi dalam hal kontribusi, dia tidak kalah dengan ilmuwan terkenal manapun. Tapi semasa kanak-kanak, kita pada dasarnya tidak mengenalnya. Sebagian besar yang kita tahu dari buku pelajaran sekolah dasar mungkin adalah kisah tentang Thomas Alva Edison. Ketika seorang bocah bertanya siapa sih yang bikin lampu, jawabannya hampir bisa dipastikan Thomas Alva Edison. Tentu saja, itu satu nama yang Anda ketahui dan diajarkan di sekolah. Padahal, sejarah lampu bukan hanya diusahakan oleh Edison. Nama-nama seperti Sir Humphrey Davy, Warren de la Rue, James Bowman Lancy, James Prescott Joule, Frederick de Molins, dan Henry Goebel adalah pendahulu Edison yang berusaha menerangi malam. Perjalanan hidup yang penuh kontroversi. Tesla lahir di sebuah desa pegunungan kecil di Yugoslavia pada tahun 1856. Dulunya adalah Yugoslavia, sekarang Kroasia, tapi Tesla adalah orang Serbia. Dia adalah anak yang unik semasa kecil, karena dia mengidap suatu penyakit yang akan menghasilkan halusinasi visual dan pendengaran. Dia selalu bisa melihat halusinasi, tapi mungkin juga yang dia lihat bukanlah halusinasi. Namun saat itu orang-orang mengira dia mengidap suatu penyakit yang dia saksikan hanyalah halusinasi. Tapi ilusinya itu begitu nyata, sampai-sampai dia sendiri tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Jadi saat itu, baik anggota keluarganya atau orang-orang sekitar mengira dia sakit jiwa. Kecuali halusinasi pendengaran dan visual, dia adalah anak yang normal seperti anak-anak lainnya. Namun halusinasi dan pendengaran dan visualnya ini justru sangat membantu studinya. Jika dia ingin berbuat sesuatu, dia hanya cukup memikirkannya. Artinya, orang-orang biasa pada umumnya mungkin harus selalu mencoba secara berulang dan melihat hasilnya. Tapi tidak dengan Tesla. Dia cukup menggunakan pikirannya untuk mencari tahu seluk-beluk dari sesuatu yang dilihatnya. Penemuan selanjutnya Tesla juga memanfaatkan kemampuannya ini. Ilmuwan lain umumnya perlu melakukan banyak percobaan dan menginvestasikan banyak dana untuk membuat hal-hal yang dia temukan. Tetapi Tesla cukup memikirkan apa yang ingin dia kembangkan. Pada dasarnya percobaan ini pun selesai. Tesla pergi ke Amerika Serikat ketika berusia 28 tahun dan bekerja di Edison Machine Works milik Edison. Sejak kuliah, Tesla sudah mulai mempelajari arus bolak-balik. Dia memberitahu Edison, kita seharusnya mempelajari arus bolak-balik dan masa depan adalah dunia arus bolak-balik. Dalam benak Edison pun berpikir, dasar bocah ingusan, kau fokus saja pada arus searah. Edison pun berkata kepadanya dengan nada kesal, jika kau dapat mengembangkan sistem arus bolak-balik untuk menjalankan mesin pabrik saya ini, saya akan memberi bonus $50.000. Bisa dibayangkan bukan main senangnya Tesla mendengarnya. Sistem arus bolak-balik baginya itu gampang saja. Tesla pun langsung menyelesaikan sistem arus bolak-balik dalam waktu kurang dari setahun. Saat itu,
Tesla pun bertanya pada Edison, "Mana $50.000 Anda?" "Saya hanya bercanda saat itu," kata Edison dengan entengnya. Karena itulah Tesla pun bertengkar dengannya. Mengenai penggalan sejarah ini, ada yang mengatakan bahwa Tesla mengundurkan diri setelah itu. Juga ada yang mengatakan Tesla bukan mengundurkan diri, tetapi dipecat Edison. Bagaimanapun juga, intinya Tesla telah meninggalkan perusahaan Edison. Setelah hengkang, Tesla mendirikan perusahaan sendiri bernama Tesla Lighting Company. Pada awal merintis karir dipastikan sulit dan tidak berjalan mulus. Tesla berceramah di mana-mana, tapi tidak ada yang percaya padanya tentang arus bolak-balik. Belakangan, secara tidak sengaja, seseorang memperhatikannya. Pria ini adalah George Westinghouse Jr., seorang pengusaha sekaligus penemu asal Amerika yang terkenal. Dia sangat optimis terhadap Tesla. Jadi dia memberinya $1 juta AS. Bukan main senangnya Tesla saat itu. Dia pun segera mendaftarkan paten arus bolak-balik. Sebenarnya terkait lampu listrik, Edison bukanlah orang yang menemukan bola lampu, tapi dia yang mematenkan bola lampu listrik. Lampu listrik sudah ada sebelum Edison lahir. Dan orang pertama yang menemukan bola lampu ini bernama Henry Goebel. Saat itu disebut lampu pijar. Dia hanya mengubahnya sedikit. Edison mematenkan penemuannya itu pada 1879 dan mulai meraup pundi-pundi uang. Jadi bola lampu itu sama sekali bukan ditemukan oleh Edison. Kita kembali ke Tesla. Setelah Tesla punya uang, dia pun mengadakan beberapa pertunjukan publik agar masyarakat tahu lebih banyak tentang arus bolak-balik. Misalnya Tesla menggunakan perangkat transmisi daya, salah satunya terhubung ke dirinya dan tangan lainnya terhubung ke bola lampu. Ketika listrik melewati tubuhnya, bola lampu pun menyala. Orang-orang pun dibuat takjub ketika itu. Kemudian dia membuat sesuatu yang disebut kumparan Tesla. Sebagian besar pasti pernah melihat benda ini di film sci-fi, yaitu menara dengan bola yang keluar. Listrik yang dikeluarkan oleh benda ini dapat membuat bola lampu yang tergantung di udara sejauh 25 meter menyala. Orang awam melihat bola lampu itu bersinar tanpa menghubungkan apapun. Sungguh menakjubkan, sehingga mereka selalu memujanya. Sementara itu, semua surat kabar di Amerika Serikat saat itu menulis artikel yang mengatakan bahwa Tesla bak seorang penyihir listrik. Istilah Tesla coil atau kumparan Tesla mungkin terdengar agak asing bagi orang awam. Tesla coil dirancang oleh Nikola Tesla sekitar tahun 1851. Kumparan Tesla adalah rangkaian transformator atau trafo, resonansi listrik yang digunakan untuk menghasilkan listrik AC atau arus bolak-balik tegangan tinggi, arus rendah dan berfrekuensi tinggi. Pada bagian primer rangkaian Tesla coil, tegangan input atau masukan berupa tegangan rendah pada frekuensi kerja, sedangkan tegangan output atau keluaran berupa tegangan tinggi berfrekuensi tinggi. Tesla coil dapat menghasilkan tegangan output dari tegangan sebesar 50 kV sampai beberapa juta volt atau megavolt untuk kumparan berskala besar. Bahkan di era sekarang, kita pun akan takjub melihat bola lampu yang menggantung di udara dapat bersinar meski tanpa koneksi apapun. Saat itu, Tesla memperoleh berbagai reputasi. Orang-orang mengaguminya. Perusahaan lampu listriknya itu seketika dikenal luas, tapi dia tidak melupakan George, karena George yang menginvestasikan dana untuknya. Jadi Tesla menyerahkan semua uang yang dia peroleh kepada George, sementara dia sendiri cukup menerima reputasinya. Dengan kata lain, itu adalah hasil penemuan dan pengembangannya. Ketika Tesla menjadi populer, perusahaan arus searah Edison pun meredup, sehingga Edison sangat marah. Lalu terlintas dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang menghancurkan nama baik Tesla. Dia memberitahu anggota Dewan Legislatif AS
untuk menggunakan sengatan listrik dalam kasus hukuman mati, yaitu arus bolak-balik temuan Tesla yang dapat menyetrum seseorang hingga mati seketika. Edison sendiri sebenarnya adalah orang yang menentang hukuman mati. Tindakannya ini hanya ingin memberi pukulan telak pada Tesla. Dia merekomendasikan kepada anggota dewan untuk menggunakan kursi listrik untuk melaksanakan hukuman mati. Jadi jika menggunakan arus bolak-balik pada kursi listrik, otomatis orang-orang akan merasa sangat mengerikan. Namun tidak sampai di situ. Belakangan Edison mencetuskan gagasan yang lebih ekstrim hanya untuk menjatuhkan nama baik Tesla. Edison mendirikan panggung untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana dia menggunakan listrik untuk membunuh seekor gajah. Membunuh gajah itu hidup-hidup. Kemudian memberitahu orang-orang betapa mengerikannya arus bolak-balik temuan Tesla itu. Jadi kursi listrik itu sebenarnya adalah temuan Edison. Namun kini Wikipedia mengatakan penemu kursi listrik adalah pegawai Edison. Sebenarnya bukan, justru faktanya adalah Edison sendiri. Setelah Tesla menjadi semakin terkenal, lagi-lagi ada orang yang memperhatikan sosok eksentrik Tesla. Orang ini sudah terkenal sejak lama, yaitu JP Morgan, bankir Amerika. Morgan ini memiliki pandangan yang brilian tentang seseorang. Menurutnya, bahwa masa depan adalah dunia radio. Lalu dia menemui Tesla dan meminta Tesla membantunya mengembangkan menara radio. Morgan memberi Tesla $150.000 dan sebidang tanah yang luas sebagai lokasi eksperimen. Kemudian Tesla membangun menara setinggi 57 meter di lahan itu dengan diameter 20 meter di atasnya. Namun sebelum Tesla mengembangkan teknologi transmisi radio ini, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, dia mengembangkannya terlebih dahulu. Akibatnya Morgan pun langsung menghentikan kerjasamanya dengan Tesla. Marconi mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1909 untuk transmisi data radio ini. Belakangan Tesla menggugat Marconi, mengatakan bahwa Marconi menggunakan teknologi temuannya, dan Marconi sendiri juga mengakuinya. Pada tahun 1945, Mahkamah Agung AS memenangkan gugatan Tesla. Sebenarnya Tesla bukannya belum mengembangkan teknologi transmisi radio, tapi untuk apa dia membangun menara ini? Secara permukaan, dia memberitahu Morgan bahwa dia membangun menara transmisi radio ini untuk Morgan, tetapi kenyataannya, menaranya itu berfungsi menerima sinar matahari, kemudian mengubah sinar matahari menjadi energi listrik dan mengirimkannya ke permukaan. Idenya adalah jika menara seperti itu didirikan di seluruh dunia, maka sinar matahari terus-menerus menyinari permukaan dan terus-menerus mentransmisikan arus listrik ke permukaan dan udara. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membutuhkan genset karena dapat mengisi daya tanpa batas di mana saja. Ini adalah bentuk masyarakat yang ideal. Dan energi ini sama sekali tidak berujung. Selama matahari masih ada, ia akan selalu ada. Jadi sebenarnya, saat itu, Tesla secara diam-diam mengembangkan teknologi ini. Belakangan, Marconi menggunakan teknologi ini sebagai mesin uangnya, sehingga masyarakat dunia ketika itu menganggap Marconi sebagai bapak komunikasi radio. Mengetahui hal itu, Tesla pun melakukan tindakan hukum. Yang dia butuhkan hanyalah reputasi, bukan uang. Kemudian Tesla menuntut Marconi. Tentu saja ada teori lain yang mengatakan bahwa Morgan memutuskan kerjasama dengan Tesla karena sebab lain, yaitu Morgan tahu apa yang akan dilakukan Tesla ketika itu. Bukannya dia marah karena Tesla menggunakan uangnya untuk membangun menara itu, tetapi jika Tesla benar-benar mengembangkan teknologi itu, maka seluruh struktur sosial dari struktur piramida akan runtuh. Artinya, dengan munculnya energi gratis, masyarakat tidak lagi membutuhkan batu bara atau minyak bumi. Semua industri energi atau minyak bumi pun tamat riwayatnya. Jadi mengetahui sesuatu yang mengancam bisnisnya, Morgan segera menghentikan kerjasamanya dengan Tesla. Saya pikir ini lebih masuk akal. Morgan tidaklah bodoh.
Dasar paling kuat terkait pandangan ini adalah Morgan menghentikan kerjasamanya dengan Tesla ketika menara itu setengah jadi. Saat itu, ruang penelitian Tesla tiba-tiba terbakar. Semua dokumen di dalamnya ludes terbakar. Dan sampai sekarang, masih belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut. Tujuan utama Tesla adalah membangun energi gratis. Sejak itu, Amerika Serikat membungkamnya. Dan sosok Tesla ini memang terkesan sedikit gila, karena dia tidak hanya meneliti energi gratis, dia juga mempelajari banyak hal lainnya. Misalnya dia meneliti senjata bernama Death Ray atau sinar kematian. Senjata ini dapat langsung menghancurkan segala sesuatu dalam radius 300 km. Tesla tak ubahnya seperti orang gila yang bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Pada dasarnya apapun yang dia bayangkan bisa menjadi kenyataan. Faktanya, pada tahun 1915, karena kontribusi mereka yang luar biasa terhadap listrik, keduanya akan dianugerahi hadiah Nobel. Tetapi Tesla menolak untuk menerima penghargaan tersebut bersama Edison. Jadi penghargaan itu pun tidak diberikan kepada Tesla. Edison pun demikian juga tidak menerimanya. Belakangan, di tahun-tahun terakhirnya, bidang penelitian Tesla mulai di luar akal sehat. Misalnya membuat perangkat untuk berkomunikasi dengan orang mati, perangkat untuk berkomunikasi dengan alien, dan Tesla mengatakan ia menerima sinyal dari alien. Menurutnya, bahwa selama ini alien selalu memantau bumi. Nikola Tesla meninggal di sebuah hotel di Manhattan, New York, AS. Tidak ada orang di sekitar saat dia meninggal. Dia ditemukan pada hari kedua oleh pelayan hotel. Setelah itu kemudian FBI masuk ke kamarnya dan menyita semua dokumennya. Konon, ada banyak rahasia dalam dokumen Tesla. Di antaranya beberapa bahan penelitian tentang senjata pamungkas yang dia impikan di tahun-tahun terakhirnya. Senjata-senjata ini dikatakan mampu menciptakan tornado dan gempa bumi. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa banyak gempa bumi besar di dunia adalah ulah Amerika. Jadi ditilik dari sini, Tesla sebenarnya tidak terlahir di era yang baik. Jika dia lahir di era sekarang, mungkin dia akan membuat video eksperimen setiap hari dan pasti akan bombastis di YouTube. Jadi dia adalah seorang jenius yang langka. Entah apakah akan ada lagi sesosok jenius sekelasnya di masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.